Perkenalkan, nama saya Dukmin Lislase, NIM 2003060016. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi yang telah diajarkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Tati Fidianiasari, SPT/MP. Baik, yang pertama, jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme lemak. Seperti yang kita ketahui, metabolisme lemak adalah pengubahan ataupun pemecahan asam lemak untuk menghasilkan energi ataupun digunakan sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita. Proses metabolisme lemak ini terjadi dalam usus yang dibantu enzim lipase yang dihasilkan di dalam usus. Ketika makanan masuk di dalam usus, maka usus akan berkontraksi ataupun merangsang keluarnya hormon keleostokinin yang berfungsi untuk merangsang kantung empedu berkontraksi dengan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang mengandung garam akan berfungsi mengemulsi lemak menjadi butiran lemak yang lebih kecil lagi. Dari ukuran lemak yang lebih kecil akan mempermudah hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi di dalam usus. Seperti yang kita tahu, proses metabolisme lemak 2 kali lebih sulit daripada metabolisme karbohidrat. Baik, yang kedua yaitu proses pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Dalam metabolisme, dalam proses lipid itu, pencernaan dalam metabolisme lipid, pencernaan adalah berperan penting dalam mengubah ataupun memecah gliserol menjadi monogliserol ataupun mengubah menjadi unit yang lebih kecil lagi dengan bantuan enzim lipase. Namun enzim lipase itu ataupun tidak memiliki peran penting di dalam lambung kecuali jika ada gangguan di dalam pankreas kita. Untuk proses pencernaan itu pertama-tama akan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian melalui proses kimiawi yang disebut dengan lipase, lingual makanan yang mengandung kolesterol dan makanan kita itu akan tetap utuh sampai ke dalam epitel usus halus. Setelah itu lemak akan masuk ke lambung, lalu dalam proses lemak pencernaan kimiawi itu dimasukkan oleh lipase lambung serta diikuti sistem pencernaan mekanis. Namun sebagian pencernaan dan penyerapan lipid itu setelah lemak mencapai usus halus, kemudian dikelompokkan lipase pankreas dan lipase yang tergantung pada garam empedu itu. Terus diekskresikan ke usus halus untuk membantu pemecahan trigliserolida bersamaan dengan proses mekanik lebih lanjut sampai masing-masing membentuk yang namanya unit asam lemak ataupun lemak individu yang dapat diserap masuk ke sel epitel usus halus. Yang berperan dalam proses ini disebut dengan enzim lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk penyampaian hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak menjadi gliserol. Baik, yang ketiga ada pengertian dari beta oksidasi. Beta oksidasi itu merupakan proses kimiawi yang mengubah asam lemak menjadi adenesin trifosfat ataupun ATP ataupun disebut dengan energi. Contoh dari beta oksidasi ini adalah hidrolisis lemak. Baik, yang keempat ada 4 proses utama pada beta oksidasi. Proses pertama, dehidrogenasi. Pada tahap ini dibantu asetit koenzim A dehidrogenase dan akan membentuk ikatan antara C2 dan C3
Setelah itu C2 dan C3 masing-masing akan melepaskan 2 atom hidrogen dan akan ditangkap oleh FAD. Setelah itu akan membentuk FAD2. Kedua ada hidrotasi. Pada hidrotasi ini akan mengkatalisis hidrotasi transenol koenzim A dan akan menghasilkan 3L hidroksiasil koenzim A. Terus pada tahap ketiga akan ada oksidasi yang dibantu oleh enzim hidroksil koenzim A dehidrogenase yang tujuannya untuk melepaskan 2 atom H yang ada pada si C3. Nanti si atom H ini akan berikatan pada NADH2 sehingga membentuk NADH. Baik, pada tahap terakhir ada triolisis. Pada proses ini ada pemotongan antara C2 dan C3 sehingga menghasilkan satu gugus asetil KOA yang terdiri atas 2 karbon asetil koenzim A ataupun asam lemak yang berikatan dengan koenzim A yang jumlah atom karbonnya kurang sebanyak 2. Yang kelima adalah proses degradasi lemak tidak jenuh. Sama halnya dengan oksidasi, sampai bertemu dengan atom C yang mengandung ikatan tidak jenuh pada proses ini. Pada proses ini membutuhkan enzim reduktase dan isomalase. Reduktase bekerja pada ikatan rangkap lebih dari 1 kali sampai rangkap hanya 1 ikatan rangkap, dan selanjutnya isomalase merubah konfigurasi cis menjadi trans. Kemudian oksidasi berlangsung kembali. Baik, yang keenam adalah pengertian lipolisis. Lipolisis, lipogenesis, ketogenesis, dan esterifikasi. Lipolisis itu adalah rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh di mana lipid akan pecah menjadi gliserol menjadi asam lemak bebas. Lipogenesis merupakan proses metabolisme yang dimana hasil KOA akan diubah menjadi gliserida untuk disimpan di dalam lemak. Terus ketogenesis adalah pembentukan keton pada proses glukogenesis yang terjadi di dalam hepat. Dan yang terakhir, esterifikasi adalah proses pembentukan ester tergantung asam karboksilat yang digunakan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.